Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharban Nur Sitadi. Saya adalah salah satu peserta Diklat MDGS terkait dengan penggunaan IT yang dilaksanakan oleh UGM Yogyakarta. Ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi perubahan materi dan campuran mata kaitkan dengan SDGs poin 9, membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami pentingnya terkait dengan SDGs poin 9, bagaimana membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi terkait dengan campuran materi kimia ini. Nah, pengertian materi yaitu adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi dapat berupa benda padat, cair, maupun gas yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini. Adapun sifat materi terdiri dari sifat fisika, yaitu sifat fisika adalah sifat yang tidak menghasilkan zat baru. Dibedakan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif, yaitu berupa contohnya adalah massa, volume, dan panjang. Kemudian yang kedua adalah sifat intensif, yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran materi. Contohnya adalah kekerasan, warna, bau. Kemudian ada lagi yaitu sifat materi yang selanjutnya, yaitu sifat fisik kimia. Sifat kimia ini adalah sifat yang menghasilkan zat baru. Contohnya mudah terbakar, mudah busuk, mudah berkarat, dan mudah bereaksi. Nah, selanjutnya untuk perubahan materi, jadi digunakan di sini adalah dijelaskan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya adalah es mencair, besi membara, penyulingan minyak bumi, penguapan minyak wangi. Kemudian untuk yang perubahan kimia, yaitu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya ada peragian ketela, perkaratan besi, fotosintesa pada daun, nasi membusuk, maupun kayu terbakar. Nah, contoh perubahannya ini bisa dilihat pada gambar berikut ini, di mana perubahan fisika ada cair menjadi gas, gas menjadi cair menjadi padat, padat menjadi cair. Kemudian untuk perubahan kimia ini gambarnya adalah kertas yang terbakar. Nah, kemudian untuk klasifikasi materi bisa lihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya untuk pemisahan campuran. Untuk metode pemisahan komponen campuran heterogen, yaitu pertama ada dekantasi, yaitu digunakan secara sederhana memisahkan pasir dengan air, tinggal dituangkan airnya. Kemudian filtrasi, yaitu dengan cara disaring melalui alat penyaring untuk memisahkannya. Kemudian pengendapan, yaitu dengan cara diendapkan selama beberapa waktu. Kemudian dengan magnet, ini untuk pemisahan komponen campuran heterogen. Kemudian pemisahan campuran yang selanjutnya yaitu metode pemisahan komponen campuran yang homogen. Yang pertama ada kristalisasi, contohnya adalah pembuatan garam ya. Ini air garam kemudian diuapkan, airnya menguap, garamnya akan tertinggal dalam bentuk kristal-kristal. Kemudian cara destilasi biasanya ini untuk pada penyulingan zat cair yang pada titik didih yang berbeda. Contohnya memisahkan alkohol dengan air, di mana alkohol menguap pada suhu 50, sehingga nanti ketika menguap sudah ditampung, airnya belum menguap karena air menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, kemudian pemisahan campuran yang ketiga yaitu ada metode dengan kromatografi, contohnya pada zat tinta. Kemudian sublimasi, yaitu pada kapur barus. Nah, demikian penyampaian terkait dengan materi pemisahan campuran dan terkait dengan SDGs poin 9, di mana pada materi tersebut pentingnya
membangun infrastruktur dari campuran-campuran bahan bangunan yang di sini ada mengandung zat-zat kimia. Tentunya diharapkan siswa dapat memahami dan mengetahui pentingnya membangun infrastruktur yang tahan lama untuk dalam rangka untuk mendukung industrialisasi yang inovatif, sehingga siswa harus memahami betul terkait dengan bahan-bahan kimia apa saja yang digunakan dalam mendukung infrastruktur pembangunan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.